Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumikum wa 'ulumikunna fid dharain amin. Allahumma amin. Amin. Baik, perhatikan. Sekarang kita akan memasuki kaidah yang ke-15. Al-qaidatul khamisata asyarata, kaidah yang ke-15. Kaidah yang ke-15 dari kitab Mabadi Awaliyah. Ad-daruratu tubihul mahdhurat. Ad-daruratu tubihul mahdhurati. Jam'ul muannas salim. Darurat itu membolehkan yang tidak boleh. Darurat itu membolehkan yang tidak boleh. Artinya ketika terdesak, yang tadinya haram bisa menjadi halal. Kata Sayyidina Umar itu, hatta law kana haraman la halalahu Allah. Sehingga sekalipun haram, kalau sudah terdesak, maka Allah akan menghalalkan untuknya, kata Sayyidina Umar. Al-amthilah, yang contoh akan jelas kaidah ini. Contohnya apa? Darurat itu membolehkan, tidak boleh. Artinya sangat terdesak, tidak ada jalan keluar lagi. Bagaimana ini? Mau enggak mau ini? Minha, di antara contohnya, yajuzu aklul maitati, boleh makan bangkai, boleh makan bangkai, walahmul khinziri, dan boleh juga makan daging babi. Yang jelas-jelas dua-duanya haram. Indal makhmasati, ketika sangat lapar. Ketika tidak ada makanan lain dan kita sangat terdesak, kalau tidak makan kita akan mati. Kita di penjara, tidak ada yang diberikan kecuali daging babi. Makanan dihidangkan hanya babi. Bagaimana ini? Timbang kita mati, maka boleh. Nah, karena terdesak, yang haram jadi boleh. Begitu juga makan bangkai. Bangkai apapun, babi aja boleh, apalagi yang lain. Ketika terdesak, tetapi menurut ukuran hajah. Itu nanti akan dibahas di kaidah yang ke-16-nya. Karena di kaidah yang ke-11-nya ada kaitannya, makanya saya bahas langsung. Karena nanti di kaidah yang ke-16-nya, ma'ubiha lid-darurati yuqaddaru biqadariha. Yang boleh karena darurat itu diukur menurut ukurannya. Sama dengan sekarang boleh kita makan bangkai. Begitu juga boleh kita makan daging babi karena darurat. Ketimbang kita akan mati, tidak ada makanan lain yang bisa dimakan, hanya itu yang bisa dimakan. Tidak ada cara lain lagi, maka boleh. Tetapi bolehnya itu diukur menurut ukuran bisa menyambung hidup. Cukup kita menyambung hidup dengan satu suap, maka cukup satu suap. Jangan diteruskan. Kalau lebih sampai kekenyangan, maka hukumnya balik lagi menjadi haram. Jadi kalau boleh karena darurat itu diukur menurut ukuran, artinya sekedar menyambung hidup. Kalau lebih hukumnya haram. Wa isaghatul qimmati atau qummati bil khamri, dan melancarkan yang keselak dengan tuak. Atau di sini isaghah ini artinya memudahkan. Al-qummah artinya puncak, tapi ini tidak bisa diartikan per kata. Isaghatul qummati ini bisa juga diartikan minum khamar karena terlalu haus. Tidak ada makanan, tidak ada minuman. Sudah tidak tahan lagi. Tidak tahan minuman, makanan tidak ada sama sekali. Yang ada cuma khamar, maka boleh minum khamar. Jelas? Boleh minum
dalam keadaan darurat, tapi diukur menurut ukuran. Dalam arti kalau sudah bisa menyambung hidup dengan khamar, menghilangkan haus hanya sedikit, tidak boleh lebih hanya sekedar untuk menyambung hidup. Begitu juga bisa bermakna juga kalimat ini, orang keselak. Sekarang orang keselak. Tahu keselak? Kalau tidak minum, bisa berbahaya. Tidak ada jalan lain lagi kecuali dengan minum khamar yang ada di depan kita, minuman keras. Tidak ada jalan lain lagi. Ya minum untuk melancarkan. Itu boleh karena darurat. Yang pertama. Minha, contoh yang kedua, yajuzut talaffuzu bi kalimatil kufri, boleh melapaskan kalimat kekufuran lil ikrah, karena terpaksa. Boleh mengucapkan kalimat kufur karena terpaksa. Sebagaimana yang terjadi pada sahabat Yasir, Ammar bin Yasir. Pernah dengar kisah Ammar bin Yasir? Itu diazab oleh kafir Quraisy, oleh siapa namanya? Abu Lahab kalau enggak salah, atau Abu Jahal, salah satunya. Diazab dia. Saking pedihnya keazabnya, ibunya ditusuk itu sampai mati. Ibunya Ammar bin Yasir, namanya siapa? Syahid pertama dalam Islam. Siapa nama syahid pertama dalam Islam? Perempuan pertama yang mati syahid di Islam itu siapa namanya? Yani Sofia. Siapa nama perempuan yang mati syahid pertama dalam Islam? Sumayyah. Sumayyah itu ditusuk di kemaluannya oleh Abu Jahal. Keluarganya masuk Islam, keluarganya miskin-miskin, dibantai oleh Abu Jahal, Abu Lahab. Disiksa keluarganya. Ammar ini disiksa terus-menerus. Bayangkan caranya disiksa dia. Kadang api itu, besi itu dipanaskan. Kemudian ditempelkan di tubuhnya. Siksaannya luar biasa. Karena dia tidak tahan dengan siksaannya, akhirnya Ammar berani mengucapkan kalimat kekufuran. Akhirnya dia berhenti disiksa. Yang penting dia tidak mengakui Nabi Muhammad lagi sebagai Nabi dan mengingkari Tuhannya Nabi Muhammad. Dia berhenti disiksa. Dia mengakui tujuannya apa? Agar berhenti disiksa, karena dia tidak tahan disiksa. Tetapi imannya tetap, dia beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Ketika dia bertemu dengan Rasulullah, imannya tetap. Karena tidak tahan dengan siksaan, maka dia berani mengucapkan kalimat kufur. Berani mengatakan kalimat kufur dalam keadaan terpaksa. Jadi boleh mengucapkan kalimat kufur dalam keadaan terpaksa, tetapi tetap dalam kejujuran sampai kita dibunuh, tetap membela kebenaran sampai dibunuh, maka itu jauh lebih baik. Tetapi kalau ada maslahatnya, kita dibutuhkan oleh banyak orang, tidak ada jalan lain lagi kecuali kita berbohong, maka boleh kita berbohong untuk melindungi nyawa kita. Jelas sampai di sini? Jadi boleh mengucapkan kalimat kufur karena dipaksa. Timbang dibunuh. Yang kedua. Minha, contoh yang ketiga. Ini dalam kanan, dalam perhatian nih, perhatian. David. Perhatian, David. Ini dalam juluk, dalam. Minha, contoh yang ketiga. Yajuzu akhdhu malil mumtani'. Boleh mengambil harta orang yang mencegah min ada'id daini, daripada membayar utang. Dia punya utang ke saya, tapi dia tidak mau bayar utang, padahal uangnya banyak, hartanya banyak, tapi tidak pernah mau bayar utang. Kenapa? Saya enggak tahu kenapa. Yajuzu akhdhu malil mumtani'. Boleh mengambil utang kita pada orang yang tidak mau bayar utang sama kita. Boleh mengambil harta orang yang tidak mau bayar utang kalau dia tidak mau bayar utangnya. Bighairi idnihi, dengan tanpa izinnya. Boleh. Jelas? Boleh mengambil hartanya orang yang berutang itu
Ya menurut ukuran utangnya. Ada yang berutang sama saya, tapi tidak pernah mau bayar hutangnya, padahal dia ada uangnya, dia hartanya banyak. Berkali-kali saya minta, saya cari, tetap dia tidak mau bayar hutang. Akhirnya saya ambil secara diam-diam. Boleh kita ambil, karena kita punya hak di sana. Kita punya hak. Dia punya hutang sama saya, tidak mau dia beri berkali-kali, bertahun-tahun. Akhirnya saya ambil hartanya, saya curi hartanya menurut ukuran utangnya, itu boleh. Kalau dia tidak mau bayar, boleh kita ambil dengan tanpa izinnya. Itu bukan mencuri namanya. Kita ngambil hak kita itu. Sama dengan ketika sahabat Nabi itu dulu, yang ngadang di yang lari itu ke Rasulullah karena Rasulullah punya perjanjian dengan kafir Quraisy, tidak berani menerima sahabat yang kabur itu dari Mekah itu. Akhirnya dia menghadang di lembah-lembah. Dia hadang kapilah-kapilah Quraisy yang pulang berdagang. Kenapa dia hadang? Alasannya karena perdagangan kami, harta kami dirampas oleh orang Quraisy di sana. Jadi kami mengambil hak kami lagi pada mereka, katanya. Jelas? Itu yang nomor 3. Contoh yang keempat, minha, contohnya lagi bahwa yang darurat itu membolehkan, yang tidak boleh. Ketika terpaksa yang haram jadi boleh. Lau ammal haram, kalau haram sudah menyebar di mana-mana, qatran pada suatu daerah, suatu negeri, ada suatu daerah, satu negeri haram sudah menyebar di tempat itu. Bihaitsu la yujadu fi halalin, sekira-kira tidak ada yang halal. Uangnya rata-rata semua main judi umpamanya di daerah itu. Terus kita bertransaksi hanya kita yang halal. Tidak ada uang itu, yakin 100% uang itu haram. Bagaimana ini? Kita mau diberikan sesuatu, kita tidak ada apa-apa, kita makan tidak ada, kita lapar. Kita mau diberi, kita tahu di tempat itu semuanya uangnya dari hal haram umpamanya. Boleh atau tidak? La yujadu halal illa nadiran, kecuali hanya jarang sekali. Bahkan tidak ada mungkin yang halalnya. Fa innahu yajuzu, boleh. Kalau di suatu daerah, di suatu negeri semua transaksinya haram, tidak ada jalan lain. Terus kita apa yang harus kita perbuat? Yajuzu, boleh kita ambil. Kalau kita diberi, tidak ada lagi yang kita makan, boleh kita ambil ma yuhtaju ilaihi, apa yang dibutuhkan. Sekedar kebutuhan kita boleh kita ambil. Jelas? Contoh yang keempat. Yang kelima, contoh yang terakhir. Minha. Contoh yang terakhir bahwa yang darurat itu membolehkan, yang tidak boleh atau dalam keadaan terpaksa, yang haram jadi halal. Contohnya yang terakhir. Nabsul mayyiti, membongkar mayit, ba'da dafnihi, setelah memakamkannya, lid-darurati, karena darurat. Oh enggak mau, harus dibongkar. Kenapa dibongkar? Bi andupina bi ghairi guslin, dengan umpama dimakamkan tanpa pernah dimandikan. Dimakamkan, dikira sudah dimandikan, ternyata belum dimandi, maka wajib dibongkar untuk dimandikan, dibongkar. Darurat. Au bi ghairil qiblah, atau dia salah, tidak paham yang nurunin mayit itu, tidak paham yang nurunin mayit. Kalau mayit itu harus dihadapkan ke kiblat, akhirnya dihadapkan ke timur, dia salah. Maka karena salah, ini darurat ini, maka harus dibongkar kuburannya. Boleh. Au bi ghairil qiblah, atau dengan tanpa menghadap kiblah, maka kuburannya dibongkar. Jelas? Atau umpamanya kita bawa harta orang, kita pinjam cincin orang, cincin perak umpamanya yang mahal, ada batu permatanya di sana. Ketika kita menurunkan mayit, jatuh di sana, tertimbun, boleh tidak kita bongkar? Boleh, karena itu berharga, darurat. Wa bi makna hadhil qaidah, yang semakna dengan kaidah ini, dengan kaidah ad-daruratu tubihul ma'dzurat,
Apa yang semakna dengan kaidah ini? Al-qaidul ukhra, ada kaidah yang lain. Apa bunyinya? David kitab kanak, David kitab. Apa bunyi kaidahnya? La harama ma'ad darurati. Tidak ada yang haram bersama dengan darurat, terpaksa. Wala karahata ma'al hajati. Dan tidak ada yang makruh ketika sangat-sangat membutuhkan. Wala karahata, dan tidak ada yang makruh ma'al hajati, ketika sangat-sangat membutuhkan. Kan terlalu membutuhkan dan sangat-sangat membutuhkan, maka jadi boleh, jadi tidak makruh lagi. Bismillah. Jelas? Jelas? Tinggal satu.